Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten terbuka untuk Bapak Presiden Republik Indonesia terpilih yang besok dilantik melalui Kementerian Kominfo. Kami berharap untuk sukses program 100 hari kinerja Bapak Presiden untuk mewujudkan kinerja 100 hari dari pemerintahan Presiden Prabowo. Harapan saya dari Kementerian Kominfo supaya memprogramkan rumah YouTube di setiap RW. Jadi diinstruksikan kepada bupati, wali kota, gubernur agar di jajaran paling bawah itu supaya dibentuk adanya ruang publik, yaitu dengan adanya rumah YouTube. Jadi rumah YouTube sangat memungkinkan menjadi parameter keberhasilan 100 hari kinerja pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, adanya kemudahan komunikasi antar anak bangsa. Dengan program rumah YouTube setiap RW, kita sudah bisa merasakan adanya kemudahan komunikasi antar admin YouTube di setiap RW seluruh Indonesia. Untuk lebih membangun semangat NKRI juga potensinya sangat efektif ya, dengan membangun sistem informasi yang betul-betul bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Dengan adanya rumah YouTube yang ada di masing-masing RW, sesuai dengan keinginan Bapak Presiden, beliaunya ingin menyentuh masyarakat paling bawah programnya. Jadi para petani, ya, para UMKM, sampai buruh harian, buruh pabrik, nelayan, itu agar program pemerintah tadi betul-betul bisa dirasakan dan bisa dipahami kemanfaatannya bagi masyarakat paling bawah, pastinya harus ada sebuah sistem yang membuat informasi tadi betul-betul kita bangun dengan sistem sehingga untuk mengantisipasi adanya info hoax. Terkait dengan UKM ya, karena kami selama 20 tahun ini ya, kami betul-betul berusaha menggeluti UKM ini, bagaimana dengan banyaknya jargon ya. Salah satunya UKM naik kelas. Ini supaya jargon-jargon tadi tidak hanya jargon sebagai pepesan kosong. Harapan kami pemerintah mulai ada regulasi tentang penciptaan pasar bagi UKM. Yang selama ini yang kita ketahui di masyarakat ya, para pelaku UKM tadi ya pastinya ya kalah dengan perusahaan-perusahaan besar.
Sehingga dari situ yang harusnya pasar itu menjadi pasarnya UKM, ya, tapi dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Bentuk regulasinya adalah supaya pemerintah mengeluarkan sebuah aturan bahwa pabrik dilarang memproduksi makanan minuman yang harganya 5.000 ke bawah. Jadi agar masyarakat betul-betul punya pasar, di saat pemerintah melarang perusahaan-perusahaan memproduksi makanan minuman di bawah 5.000. Dari situlah besar harapan kami, UKM betul-betul punya pasar. Di saat UKM ingin memasarkan semua hasil produk dari rumahan tadi, itu punya pasar. Sehingga sangat merasiokan nanti adanya sebuah kebangkitan dari UKM. Makanya saya istilahkan UKM naik kelas itu betul-betul real, harus didukung dengan sebuah kebijakan. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang selama ini memproduksi produk-produk yang di bawah 5.000 tadi, supaya diberikan peluang untuk membuat satu produk ya yang harganya 5.000 ke atas. Dengan adanya sebuah kebijakan tentang pelarangan perusahaan untuk bikin produk makanan minuman di bawah 5.000 tadi, itu akan merasiokan nanti adanya motivasi bagi masyarakat ya, untuk mengawali sebuah usaha. Dari sinilah akan terjadi penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi harus ada perubahan-perubahan terkait dengan yang selama ini ya pegawai pemerintah dilarang berbisnis. Ini menurut saya kebijakan yang harus dirubah. Soalnya apa? Di saat para pejabat pegawai negeri tadi mencontohi mengawali sebuah usaha, disinilah sangat dimungkinkan masyarakat akhirnya termotivasi. Kan rasionya kalau pegawai negeri misalkan mengawali sebuah usaha, paling tidak kan ada gaji bulanan yang dia terima, sehingga kemungkinannya usahanya untuk berkelanjutan itu sangat mungkin. Nah dari situlah nanti akan terjadi penyerapan lapangan pekerjaan, penciptaan lapangan pekerjaan. Masyarakat kita motivasi untuk berbisnis. Dengan program atau dengan janji-janji Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan makan gratis, ini pastinya akan menimbulkan sebuah pergerakan perekonomian di bawah yang luar biasa. Yang selama ini sayur tidak terbeli, insya Allah itu akan terbeli. Ya. Banyak petani yang mengeluh di saat panen harganya menjadi turun dan sebagainya, itu nanti pastinya akan terbeli. Dan pemerintah betul-betul harus konsen ya, bagaimana UKM naik kelas tadi, apa yang perlu disubsidi, yaitu subsidi transportasi. Jadi agar pemerintah menciptakan sebuah
dinas yang mengurusi transportasi UKM. Jadi bagaimana produk yang ada di Jawa itu bisa dijual di Kalimantan, begitu juga yang sebaliknya yang Kalimantan bisa dijual di Jawa, dan seterusnya. Pastinya kalau nggak ada subsidi dari pemerintah, para pelaku UKM tadi sangat berat untuk memasarkan produknya secara mandiri. Tentang kebijakan dari Bapak Presiden kita, adanya pemberantasan korupsi, insya Allah masyarakat yang selama ini tidak pernah merasakan percikan dari kekayaan alam yang terkandung, yang selama ini masih banyak digarong para koruptor. Sehingga masyarakat sama sekali tidak merasakan dampak yang signifikan terkait dengan kekayaan alam yang ada di bumi pertiwi. Semoga terkait dengan program 100 hari kinerja Presiden Prabowo tadi, dengan satu program rumah YouTube supaya diprogramkan, jadi setiap RW punya channel sendiri-sendiri. Kita tahu sekarang ini sudah di zaman teknologi, bagaimana menerjemahkan rukun warga di era teknologi tadi. Dengan adanya rumah YouTube tadilah yang kita harapkan kontennya itu berasal dari masyarakat, jadi liputan tanpa edit, kegiatan apapun yang ada di masyarakat, mau kegiatan pengajian, mau kegiatan budaya, kegiatan jual beli, dan mungkin ada pitutur luhur, atau tausiah para ulama kampung, itu menjadi penting. Semoga konten terbuka untuk Presiden Prabowo ini tersampaikan dan didengar. Kami selama 20 tahun berada di masyarakat, karena konsep saya ini adalah berjuang. Saya ingin anak-anak saya ke depan itu hidup di negara yang sudah teratur, punya keteraturan di bidang apapun. Di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum, keamanan, itu betul-betul sudah ada keteraturan. Dan yang terakhir, besar harapan kami, karena Indonesia terkenal sebagai Indonesia itu negara timur, negara yang betul-betul beradab, melalui Dinas Pariwisata atau Kementerian Pariwisata, supaya betul-betul menganggarkan untuk menghidupkan budaya-budaya leluhur yang ada di Republik ini. Sehingga anak-anak bangsa akan mengetahui beliaunya itu dilahirkan di Republik ini punya leluhur. Dari situlah besar harapan kami di saat Indonesia sebagai negara mayoritas, negara yang beragama Islam tadi, di saat dibekali juga tentang akhlak, tentang budi pekerti, itu akan menjadi luar biasa. Mungkin itu yang bisa kami mohonkan, semoga melalui
Kementerian Kominfo untuk sukses 100 hari kinerja pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, rumah YouTube supaya diprogramkan secara nasional. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.